warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita dalam kehidupan ini kita semangat dalam beribadah dan terkadang menurun semangat kita untuk beribadah. Maka ketahuilah wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, menegaskan kepada kita, bertakwalah kamu kepada Allah dengan kemampuanmu. Fattaqullaha mastata'tum. Dalam surah At-Taghabun ayat 16 Allah katakan. Ayat ini menasyih ayat yang sebelumnya dalam surah Al-Imran. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang beriman laksanakan ibadah dan sungguh-sungguh dalam ibadahnya, maka terkadang saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ada perasaan berat sehingga kita tidak mampu melakukannya dengan optimal. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keringanan, bertakwalah dengan semampu. Dan ketika kita dengan semampu kita mampu beribadah, maka fokuskan ibadah itu. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ada sebuah motivasi yang disampaikan Rasulullah kepada kita. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Sayyidah Aisyah melakukan umrah, Rasulullah mengatakan, "Inna laki minal ajri ala qadri nasabiki wa nafaqatiki." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, Allah meridainya. Rasulullah mengatakan ketika Aisyah sedang umrah, sesungguhnya bagi engkau wahai Aisyah ada pahala sesuai dengan kadar kesulitan yang engkau lakukan, keletihan yang engkau lakukan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini disarah, di antaranya disarah oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, bahwasanya kata nasabaki, nasabik atau nasabun, itu artinya keletihan, kesusahan. Al-masyaqqah. Maka ketika kita beribadah dalam keadaan sulit, maka besarlah pahala yang kita dapati. Dan ini dijelaskan juga oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Zahir hadis ini adalah bahwasanya pahala dan keutamaan beribadah itu bergantung dengan banyaknya kesulitan yang dialami atau yang dilakukan oleh seseorang ketika beribadah. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dalam keadaan sulit dan kita mampu beribadah dengan baik, mampu beribadah dengan tenang, dan mampu beribadah dengan sangat luar biasa, maka tentu kemampuan ini Allah Subhanahu wa taala hargai dengan berlipat gandanya pahala yang akan kita dapati. Nah, apalagi saat sekarang ini, di tengah kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, banyak godaan-godaan yang kita hadapi. Kita berpuasa, tapi ada teman kita di samping kita tidak berpuasa. Kita berpuasa, tapi ada tetangga kita tidak berpuasa. Di tengah saat sulit ini, kita mampu berkonsentrasi ibadah dengan baik dan benar, maka tentu saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pahala akan terus kita dapati dengan berlipat-lipat ganda. Di samping bulan Ramadan ini adalah bulan barakah, bulan dilipatkan pahala, maka ketika kita beribadah dengan begitu semangat, walaupun kesulitan yang kita hadapi, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus melipat gandakan pahala yang kita lakukan. Maka berbeda keadaan orang yang beribadah di tempat yang sudah tenang, di tempat orang yang ramai juga beribadah. Maka tidak ada yang namanya tantangan di situ.
Tapi ketika ada orang beribadah di tengah orang yang berbuat maksiat, di tengah orang yang tidak sholat, di tengah orang yang tidak berpuasa, tapi dia tetap semangat berpuasa beribadah, ini ada tantangan. Maka semakin orang tersebut dia tetap fokus beribadah, maka semakinlah dia mendapatkan pahala terus berlipat. Makanya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu sisi ketika ada orang beribadah puasa di mana di daerahnya panas dengan sisi daerah yang dingin, atau mungkin ada daerahnya yang musim semi atau daerah yang musim panas, ya, tentu berbeda keadaannya. Karena masyaqqah, kesulitan, kepayaan, keletihan yang dihadapi oleh orang tersebut tentu berbeda. Keadaan orang yang beribadah di saat musim hujan, waktu itu dia sedang puasa, umpamanya, apalagi saat sekarang ini ada daerah yang mungkin musim hujan, tentu untuk menahan haus itu akan lebih ringan dibandingkan dengan orang yang beribadah di tempat yang panas, umpamanya, terik matahari, bahkan derajat matahari atau panasnya sampai 30, 36, 40 Celcius. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, nah pertimbangan seperti inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang yang sangat besar bagi umat Islam, bagi orang yang beriman, untuk mendapatkan pahala di tengah ada tantangan-tantangan itu. Sama seperti saat sekarang ini, dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, saudara-saudaraku, dengan keadaan normal yang kita bandingkan sebelum-sebelumnya, tentu berbeda. Kenapa berbeda? Di situasi saat sekarang ini kita tetap fokus ibadah, sementara ada penyakit, sementara ada tantangan, ada musibah, ada bencana, dan berbagai macam virus umpamanya, terutama saat sekarang ini virus corona, maka tetap orang tersebut berfokus beribadah kepada Allah, maka makin tinggilah pahala yang akan didapati oleh orang itu. Karena dia tidak menyurutkan azamnya, fokusnya, keinginannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, maka tentu juga berbeda keadaan seperti yang dialami orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Ada orang yang berpuasa, di depannya ada orang yang tidak berpuasa, dan dia cuek, tidak terpengaruh, dan dia tetap konsisten. Walaupun sebenarnya bisa menggoda dia, tapi dilawannya. Maka ini keadaan orang seperti ini adalah tentu dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Maka ada kaidah tadi menjelaskan al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu bisa didapati menurut kadar dari kesulitan yang dihadapi oleh seseorang tersebut. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Mansyur fil Qaidah, beliau menjelaskan bahwa hadis ini menjelaskan secara zahirnya bahwa keutamaan ibadah itu bergantung dengan kesulitan yang akan dihadapi, yang diterima oleh seseorang tersebut. Tapi ada juga terkadang keadaan yang mungkin hal yang biasa, yang sedikit, tapi lebih utama daripada keadaan yang banyak. Mungkin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang atau kita berpergian ketika safar, kita dianjurkan untuk mengqashar salat. Nah, mengqashar salat itu lebih utama dari mengerjakannya secara sempurna. Itu bagi orang yang berpergian. Jadi ada bilangan keadaan yang mana keadaan tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan bagi umat Islam dalam keadaan tertentu. Maka keadaan tertentu inilah yang menjadikan ibadah tersebut bernilai sangat tinggi di sisi Allah walaupun bilangannya sedikit. Contoh tadi, ketika ada orang musafir, maka dia diutamakan, lebih baik dia mengerjakan salat dalam keadaan qashar. Walaupun dia mampu untuk mengerjakan secara sempurna. Zuhur menjadi 2 rakaat, kemudian asar menjadi 2 rakaat, isya menjadi 2 rakaat. Di qashar, itu lebih utama. Dan begitu juga keadaan seseorang yang dia sholat berjamaah, 1 kali berjamaah saja, itu lebih baik, lebih utama dia sholat sendirian
25 kali dibandingkan dengan sekali dia berjemaah. Ini bilangan tertentu, keadaan tertentu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya, yang tadinya dianggap rendah, biasa, tapi dalam kondisi tertentu ternyata Allah menilainya lebih tinggi lagi. Seperti tadi sholat berjemaah, dalam keadaan berjemaah berbeda, walaupun sekali, ternyata itu lebih utama ketimbang dia sholat sendirian 25 kali. Subhanallah, saudara-saudaraku, begitu mulianya, begitu besarnya pahala yang didapati oleh seseorang. Nah, begitu juga saat sekarang ini, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu suasananya malam saja. Tapi ternyata satu malam itu khairu min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita mendapati malam itu dan kita beribadah di waktu itu, maka nilainya itu lebih daripada 1000 bulan. Sekitar 86 tahun. Luar biasa, saudara-saudara. Tapi keadaan ini tentu ada momen-momennya. Tidak sepanjang, artinya tidak semua waktu. Ada waktu tertentu. Maka bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih utama, walaupun dia sedikit, tapi ternyata lebih utama daripada yang banyak tadi. Karena keadaan-keadaan yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kepada umat Islam secara khusus, kepada orang beriman secara khusus. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulan kita pada kajian kali ini, beribadahlah. Fokuslah beribadah, jangan pernah menyerah, terus berupaya dengan kemampuan yang kita miliki, dan kemudian semakin kita mengalami kesulitan di dalam beribadah, semakin kita merasakan letih dalam ibadah, dan semakin kita merasakan penat dalam ibadah, tapi kita cuekkan itu dan kita terus beribadah, maka saudara-saudaraku yang dimuliakan, maka semakin tinggilah pahala yang akan kita dapati. Maka semakin besarlah pahala yang akan kita terima. Nah, tentu saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua bisa kita lakukan dengan kesabaran yang kita miliki, dengan keteguhan hati yang kita punya. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan hati kita dan meringankan langkah kita untuk menuju kebaikan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wa akhiru kalamina subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli